Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anakku sekalian, pembelajaran kali ini yaitu materi tema 8 muatan PPKN, yaitu keragaman sosial budaya. Anakku sekalian, apakah ada yang tahu apa itu keragaman sosial budaya? Jadi keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Nah, di sini keragaman sosial budaya di Indonesia itu sangat erat sekali hubungannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu semboyan negara kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, itu artinya. Nah, anakku sekalian, keragaman sosial budaya itu sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, di mana semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Anakku sekalian, jenis-jenis keragaman sosial budaya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa, di mana keragaman suku bangsa itu merupakan golongan sosial yang berbeda-beda, tentunya berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki asal-usul tempat dan kebudayaannya. Contohnya di sini, keberagaman suku bangsa diantaranya yaitu ada di suku Jawa, kemudian suku Batak, Niau, itu ada di Sumatera Utara, Sunda, suku Betawi, suku Madura, suku Tengger, suku Dayak, suku Bugis, dan Toraja. Ini adalah contoh daripada keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu keberagaman bangsa. Keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya di sini ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Sunda. Kemudian yang ketiga, yaitu keberagaman rumah adat. Rumah adat adalah merupakan tempat tinggal yang mencirikan sebuah suku. Jadi setiap suku itu memiliki rumah adat. Tentunya rumah adat yang berbeda-beda dengan rumah adat yang lainnya. Contohnya di sini ada rumah adat Balon, rumah adat Gudang, rumah adat Joglo, dan ada rumah adat Tengkonan, yaitu dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ada juga rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Kemudian yang keempat, yaitu keberagaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini biasanya dipakai khusus pada suatu suku, biasanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya, pakaian tradisional di sini contohnya belangkon dan baju beskap itu dari Jawa Tengah, baju surjan dan belangkon dari Yogyakarta,
baju teluk belangan dan daster dari Riau, kemudian baju ulos dan sabe-sabe itu dari Sumatera Utara. Itu daripada contoh keragaman pakaian tradisional. Kemudian yang kelima, keragaman senjata tradisional. Di sini keragaman senjata tradisional di sini merupakan pelengkap pada baju adat. Contohnya di sini ada rencang dari Aceh, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, kemudian mandau dari Kalimantan, kemudian badik dari Betawi, dan celurit dari Madura, trisulah dari Sumatera Selatan. Ini adalah senjata tradisional. Kemudian yang keenam adalah keragaman makanan khas. Keragaman makanan di sini merupakan makanan yang dikonsumsi di daerah-daerah tertentu. Contohnya ada makanan gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, pempek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, dan ada ciri khas makanan ayam betutu dari Bali dan bapedah dari Maluku dan Papua, dan juga ada keragaman makanan khas-khas dari daerah lainnya juga. Dan yang ketujuh adalah keragaman upacara adat. Keragaman upacara adat ini adalah merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan dari suatu masyarakat pada daerah masing-masing. Contohnya di sini ada upacara Kasodo dari Tengger, lompat batu dari Nias, gerebek suro dari Solo, ngaben dari Bali. Itu adalah merupakan jenis-jenis keragaman upacara adat. Kemudian yang kedelapan adalah keragaman kesenian, di mana keragaman kesenian ini adalah suatu sarana yang menunjukkan hasil ekspresi dari masyarakat tertentu. Contohnya di sini adalah tarian tradisional, alat musik tradisional, ada lagu daerah, dan ada cerita rakyat. Dan yang kesembilan adalah keragaman agama. Kita tahu di Indonesia ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya ada maksudnya ada agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita pelajari keberagaman sosial budaya, di sini ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Jadi menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kemudian yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan kelima, menjadi daya tarik pada para wisatawan domestik dan mancanegara. Ini manfaat daripada keragaman sosial budaya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di mana Indonesia itu memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat istiadat, kemudian bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah atau yang disebut dengan alat musik, jenis musik di situ. Kemudian juga agama, walaupun berbeda agama, suku atau lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan yang disebut dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Akhirnya,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.